Kalau jadi moderator, terus bertemu dengan audiens yang unik-unik, berbeda karakter, apa yang harus dilakukan? Kali ini saya menjawab pertanyaan yang saya terima lewat DM Instagram. Ini tentang moderator. Ditanya, Mas Bram, jadi moderator itu apa sih yang diperlukan? Karena kadang-kadang kita ketemu dengan karakter orang-orang yang berbeda, yang kita sendiri bingung mau bertanya apa, mau menjawab apa, mau bicara apa. Oke, jadi gini, ketika kita jadi moderator, namanya moderator dulu, ingat ya, berarti kita harus jadi orang yang moderate, yang di tengah-tengah, yang bisa memahami semua, yang bisa mengerti semua. Dengan demikian kita sadar betul bahwa kita tuh memiliki kemampuan, kesempatan, bahkan kita diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari audiens untuk mengorek dan juga mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber. Itulah tugasnya moderator. Sehingga ketika seorang moderator bicara, maka narasumber itu harus bisa memahami betul apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaan seorang moderator itu justru adalah pertanyaan yang bisa memancing dari narasumber sehingga bisa mengalir diskusinya. Jadi begini, pengalaman saya berbincang-bincang atau menjadi moderator dengan berbagai karakter narasumber, dengan berbagai karakter acara. Tentunya kita harus menyesuaikan dulu. Memang di awal melakukan riset itu penting. Jadi apa materi narasumber? Pelajari, kenali, lalu mengerti. Lalu bagaimana karakter narasumber? Itu juga perlu tuh. Orangnya yang karakternya bagaimana? Apakah dia suka pertanyaan-pertanyaan yang simple, atau dia sukanya pertanyaan-pertanyaan langsung, atau dia tidak suka ditanya hal-hal tertentu? Pelajari dan kenali. Sehingga ketika berdiskusi lebih nyaman. Yang sering kali terjadi adalah kita tidak siap dan kurang mengerti materi dari narasumber. Sehingga ketika melakukan sebuah diskusi, akhirnya sama-sama bingung. Narasumbernya ngomong A, B, C, D, yang ditanya E, F, G, H, ya nggak nyambung. Sama-sama bingung. Akhirnya audiensnya lebih bingung lagi. Sebuah diskusi yang entah kemana arahnya dan entah kemana akhirnya. Itu yang terjadi. Supaya itu tidak terjadi, tidak kejadian, maka kenali betul karakter dari materi narasumber. Pelajari. Sekarang muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau kita membawakan materi yang tidak kita kuasai atau tidak kita kenali? Misalnya nih, saya harus menjadi moderator di sebuah diskusi tentang fisika nuklir. Waduh, fisika nuklir. Fisika aja nggak ngerti, nuklir nggak ngerti, fisika nuklir sama sekali nggak ngerti. Gitu kan? Oke ya. Tapi memang kita diminta jadi moderator pada kesempatan itu. Ya nama juga profesional, nama juga dibayar, mau disuruh apa aja kan kita harus bisa dong menanggapinya dong. Kan kita profesional, jadi oke, siap. Minta dulu presentasinya kayak apa, isinya apa aja, minta materi dari narasumber. Dari materi tersebut, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang malah, sering kali ya, narasumber itu memberikan materi yang jelimet. Jadi bener-bener kayak textbook, isinya teks, rumus, angka-angka, bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Pusing. Apalagi dalam bahasa asing gitu yang mungkin kita tidak kenal atau tidak kita pahami betul. Makin pusing lagi. Jadi, kalau kita tidak bisa memahami materinya, maka coba cari dari kesempatan yang lain. Maksudnya melalui internet, mengenai fisika nuklir ini apa. Cari karakter narasumbernya, orangnya seperti apa. Atau bahkan, kalau bisa juga ada diskusi langsung dengan orang tersebut. Sehingga ketika kita bicara, orang tersebut sudah lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengerti serta memahami. Dengan demikian kita bisa lebih tenang saat berbicara ataupun berdiskusi. Itu pertama ya, ajak diskusi narasumbernya. Yang kedua, materi itu selalu bisa kita lihat dari sisi 5W1H guys. 5W1H sekali lagi saya ingetin ya. What, when, why, where, who, and how. Apa, siapa, bagaimana, kenapa, di mana, kapan. Ketika kita sudah melakukan 5W1H, membaca sebuah materi, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan ketika kita berdiskusi dengan narasumber saat jadi moderator. Misalnya apa asal-muasalnya, kenapa ini diperlukan, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat, siapa saja yang berkecimpung di dalamnya, lalu kapan ini baiknya dilakukan atau diikuti oleh masyarakat sih? Itu kan pertanyaan-pertanyaan standar toh. Dari sini nanti bisa berkembang ke hal-hal yang lain.
Dua. Yang ketiga guys, adalah bagaimana kamu mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini pengalaman saya waktu bawain acara Golden Ways di Metro TV. Dari Anda, dari kita semua mengenai bisa menjadi berhasil semudah mungkin. Yes. Pertanyaan saya pertama kepada Pak Mario, bicara mengenai berhasil semudah mungkin Pak Mario. Kan pada saat kita dewasa kita menginginkan sudah tenang, sudah menjadi pribadi yang mapan. Okay. Persiapannya dari muda Pak. Nah, sebagai orang yang masih muda, apa yang harus dilakukan agar tuanya bisa mapan, bisa tenang, bisa mendapatkan kebahagiaan sepenuhnya? Itu sulit loh untuk bisa benar-benar memahami apa yang dimaksud dan juga bagaimana untuk bisa mencari pertanyaan, kan tidak ada skrip sama sekali. Materi juga kadang-kadang baru kita diskusikan sebelum naik ke atas panggung, sebelum on cam. Jadi cuma sekedar kira-kira mengenai ini. Lalu bagaimana supaya tidak kehilangan pertanyaan? Saat seorang host, presenter atau moderator bicara, memperkenalkan narasumber, lalu kita harus menyiapkan paling tidak 1 atau 2 pertanyaan dasar. Itu dulu, 1 atau 2 pertanyaan dasar mengenai ini dan ini. Oke, siap. Muncul, kita buka acara, kita perkenalkan narasumber, lalu ajukan 1 atau 2 pertanyaan itu. Nah, ini kuncinya nih. Ketika narasumber tersebut sudah bicara, lagi menjelaskan, maka cari 1 atau 2 kalimat yang kira-kira bisa kita tanyakan. Jangan mendengarkan semuanya, apalagi jangan mencoba mengerti yang kita sebenarnya sulit untuk mengerti. Ditambah lagi, jangan coba-coba untuk terkagum-kagum penuh dengan orang tersebut, saking ngefansnya, sehingga blank. Itu ketika nanti akhirnya kamu harus bertanya, waktunya habis, kamu bingung, mau nanya apa ya? Kayak starstruck gitu loh, kalau ketemu dengan narasumber yang luar biasa gitu. Wah, ketemu dengan Pak Presiden gitu. Misalnya saya lagi moderator untuk Pak Presiden, kagum gitu ya. Wah, dengan Pak Menteri kagum gitu, saya merhatiin. Wow, begitu dia selesai, begitu Mas Bram. Saya bingung. Oh begitu Pak. Pertanyaan berikutnya apa ya? Karena kagum. Jadi ketika narasumber kita mulai bicara 1-2 hal, coba diambil 1. Oh, kira-kira dia membahas hari ini mengenai ini. Kesempatan ini mengenai ini. Ambil kalimat dia, lalu kita bungkus dalam sebuah pertanyaan yang bisa kita ajukan. Nanti ketika dia sudah selesai mendiskusikan hal tersebut, menjelaskan hal tersebut, kita bisa, Pak, tadi Bapak bicara mengenai ini. Saya ingin tahu lebih lanjut, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Sehingga kita bisa merasa lebih nyaman pada saat diskusi itu berlangsung dan pada saat narasumber itu sedang menjelaskan hal yang lain. Begitupun dengan pertanyaan kedua ya, selesai dia ditanya, menjelaskan, ambil lagi materinya. Oh, saya mau nanya hal yang ini. Dari 1 atau 2 kalimat dia dalam hal tersebut. Sehingga kita sudah siap. Nah, di sisi lain, kesempatan itu juga kita sebagai seorang moderator harus bisa memberikan kesempatan untuk audiens bisa saling bertanya, saling menjawab. Jadi kalau kita sendiri sudah habis pertanyaan, coba kita lemparkan lagi ke audiens. Ada lagi yang ingin ditanya. Sehingga diskusinya berlanjut. Dari pertanyaan audiens, guys, jangan langsung diberikan kepada narasumber. Tapi kita resapi dulu, audiens ini bertanya apakah ada tujuan tertentu, apakah ada maksud tertentu, sehingga kita bisa mengembangkan pertanyaan audiens tersebut. Akibatnya, narasumber kita akan lebih dalam dan lebih tajam menjawab, audiens kita merasa lebih puas karena mengerti betul apa yang ditanyakan, dan kita bisa menjadi bagian dari sebuah pembicaraan atau diskusi yang bermakna. Itulah caranya untuk bisa menjadi seorang moderator yang baik. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.